Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MATLAB merupakan singkatan dari Matrix Laboratory. Jadi aplikasi bahasa pemrograman berbasis matriks. Bagi kita orang teknik, kita akan dapat terbantu menggunakan MATLAB dalam komputasi yang kompleks. Kita juga bisa menyusun algoritma secara sistematis ya, berbasis pemrograman, dan kita juga bisa membuat sistem baru atau aplikasi baru menggunakan aplikasi MATLAB ini. Nah, bagi teman-teman yang baru menggunakan MATLAB, jadi masih awam dalam penggunaannya, mungkin video tutorial ini membantu teman-teman dalam memahami bagaimana cara menggunakan MATLAB. Ya, langsung saja. Jadi ketika kita setelah membuka MATLAB ya, akan disuguhkan tampilan seperti ini. Di sini terdapat jendela-jendela yang memiliki fungsi masing-masing. Terlihat di sini ada menu tab ya, ada 3 menu tab, lalu berisi perintah-perintah. Jendela-jendela ini maksudnya tidak paten ya, maksudnya kita bisa rubah-rubah. Di sini kan misalkan command window-nya di sini ini bisa kita rubah, kita tarik, misalkan kita tempatkan di bawah sini. Nah, ini juga bisa, atau kita letakkan di samping sini bisa juga, dan workspace-nya misalkan kita letakkan di samping sini. Nah, ini juga bisa. Di menu tab home di sini juga terdapat layout yang disediakan oleh MATLAB. Jadi ada beberapa layout pilihannya ya. Nah, misalkan kita mengatur ke default, tinggal klik default di sini. Nah, mengatur ke defaultnya seperti ini. Atau bisa juga kita atur sesuai keinginan kita. Nah, saya sukanya biasanya di sini untuk workspace-nya. Baik. Lalu untuk penjelasan jendela-jendela ini, seperti current folder di sini. Jadi current folder menunjukkan tempat penyimpanan file MATLAB nanti yang akan kita buat. Jadi ini sebuah folder yang aktif ya, aktif saat ini. Nah, di sini juga bisa kita rubah-rubah, misalkan kita tidak ingin menempatkan di folder ini, maka kita bisa klik di sini browse for folder. Akan saya letakkan di sini, maka saya tinggal klik seperti ini. Terus ada menu di sini, ada workspace, jendela workspace. Di workspace ini adalah tempat penyimpanan ya, jadi memori dari data-data yang kita buat nanti. Kita buat di jendela command window, atau yang biasanya normal digunakan itu di script ya. Karena di MATLAB ada script dan live script ini. Nanti data-data yang kita buat di situ akan muncul di workspace. Di command window kita juga bisa menulis sebuah program, namun di workspace tidak editable. Jadi setelah kita misalkan kita tuliskan variabel A 1 tambah 1, akan di sini muncul ya A1 tambah 1. Namun di sini kita tidak bisa edit, misalkan kita ingin rubah A1 tambah 2, kita bisanya mengetik kembali. Nah, seperti ini. Nah, di sini akan menyimpan, karena kita membuat variabelnya sama, jadi sistem di MATLAB ini akan mengupdate ya pada perintah yang terakhir kali kita inputkan. Jadi A sama dengan 3. Nah, command window ini sebenarnya nanti fungsinya mengeluarkan sebuah nilai dari program jika kita ingin melihatnya. Nah, untuk membersihkan jendela command window
ingin menghapus di sini, kita ingin hilangkan, kita dapat menggunakan sintaks namanya CLC, clear command window, CLC seperti ini. Di sini untuk workspace kita bisa menggunakan sintaks clear vars seperti ini. Nah, di sini akan hilang. Nah, di sini saya contohkan ya, langsung saja untuk normalnya kita membuat program atau menulis program atau membuat coding itu di script atau live script. Pertama kita gunakan new script, yang script biasa ya. Nah, tampilannya seperti ini. Sini misalkan kita ingin menulis, kita buat perintah tadi seperti tadi CLC, atau lalu ditambahkan perintah clear vars. Jadi CLC untuk membersihkan jendela command window, terus clear varsnya untuk membersihkan jendela workspace. Jadi ini berfungsi seperti merefresh ya, merefresh program kita. Ketika kita bersihkan semua, lalu dijalankan program yang kita buat setelah baris ini. Nah, di sini kita juga bisa mengatur, misalkan tulisan di sini terlihat kecil ya. Kita bisa mengatur font. Nah, letak pengaturan properti yang ada di jendela-jendela ini, kita bisa masuk ke preference. Nah, di preference ada pilihan banyak ya yang bisa kita atur. Nah, untuk mengatur ukuran dari font huruf ini, kita masuk ke font lalu pilih custom. Nah, lalu di sini ada pilihan, nah command window, misalkan tadi kita misalkan tulisannya terlihat kecil ya, seperti ini misalnya kurang besar. Oke, ini bisa kita atur command window-nya, kita buat custom, lalu kita berikan ukuran misalkan 14. Nah, 14 terlihat seperti ini ya, lebih besar. Atau ini bisa 12. Nah, lalu untuk di jendela ini scriptnya, tempat kita menulis program atau menulis codingnya, kita masuk ke editor ini, lalu kita buat custom. Nah, ini kita atur misalkan jadi 14 ya, kita apply. Nah, terlihat lebih besar ya, lebih jelas. Oke. Lalu untuk menjalankan program di script, kita masuk ke tab ini ya, editor, lalu pilih run. Nah, di script misalkan filenya belum disimpan, maka script ini meminta untuk penyimpanan ya. Kita buat, misalkan kita berikan nama tes. Nah, akan tersimpan di folder yang kita pilih tadi. Nah, di sini ya, di OneDrive, terus di Arduino ini tersimpan di dalamnya. Nah, untuk script biasa ekstensinya filenya yaitu .m. Nah, di MATLAB kita menulis perintah di script. Nah, kita bisa menulis seperti ini. Ini misalkan saya tambahkan coba saya run ya. Nah, di sini muncul ya A2 B3 C-nya kena A tambah B sama dengan 5. Nah, di workspace juga muncul. Nah, aturan menulis di script. Jadi setiap perintah itu misalkan kita menulisnya seperti ini, maka setiap satu baris itu berisi satu perintah. Nah, atau kita misalkan ingin meletakkan dua perintah ini ya, CLC dan clear vars-nya ini
itu dalam satu baris, dalam baris yang sama, maka kita bisa menggunakan cara seperti ini. Nah, CLC titik koma atau semikolon baru perintah kedua. Nah, misalkan ini ingin terletak satu baris lagi, ini kita jadikan satu baris juga bisa. Nah, seperti ini. Jadi diberikan titik koma setelah perintah. Namun kalau seperti ini kan terlihat susah dibacanya ya. Maka juga kita perlu atur agar mudah membacanya. Nah, untuk perintah seperti ini kita membuat variabel a sama 2. Nah, di sini kan muncul ada tanda error. Jadi muncul garis merah di sini ya, menandakan kalau ada yang error. Nah, ini sebenarnya tidak error, hanya saja MATLAB menyarankan untuk memberikan tanda titik koma pada di akhir perintahnya. Nah, bedanya apa kalau misalkan ini kita beri tanda titik koma di sini. Nah, misalkan a sama 2 titik koma saya run. Nah, variabel a ini tidak akan muncul di command window, namun tetap tersimpan ya di jendela workspace di memori. Nah, misalkan ini saya update menjadi 7. Nah, di sini tidak muncul, tapi di sini akan mengupdate ya, di memorinya akan mengupdate A97. Jadi di jendela workspace-nya akan update. Misalkan ini saya tuh, jadi A dan B saya berikan titik koma, maka tidak muncul di workspace. Nah, seperti ini. Nah, ini merupakan sintaks di MATLAB ya. Kita bisa menyebutkannya coding. Nah, lalu kita bisa juga memberikan sebuah keterangan. Keterangan ini maksudnya catatan yang tanpa mempengaruhi coding ini. Jadi catatan yang tidak dibaca sebagai program perintah. Nah, di MATLAB kita bisa menggunakan ini tanda persen, lalu kita berikan catatannya. Nah, ini ketika saya run, nah tulisan ini tidak akan dibaca oleh sebagai perintah ya. Misalkan saya kasih keterangan di sini. Nah, ini nanti untuk setiap komen di sini tidak mempengaruhi perintah-perintah yang kita buat ya. Jadi ini tidak dibaca sebagai perintah. Nah, misalkan kita ingin membuat section. Nah, ini tinggal kita menaruh tanda persen sebanyak 2. Nah, jadi cara mengatur penulisan perintah di script caranya seperti ini. Nah, lalu untuk yang model live script ini kita contohkan ya. Jadi bedanya di live script, jadi untuk live script bedanya nanti disediakan, jadi formatnya itu sudah gabungan ya. Kita bisa menulis teks, jadi tidak harus memberi tanda persen seperti ini. Bisa menulis teks, lalu kita bisa input gambar, di sana input video, dan kita codingnya tuh tidak ada command window ya. Jadi langsung hasilnya nanti muncul di lembar itu juga. Ini saya contohkan untuk yang live script. Nah, live scriptnya seperti ini nih, saya tutup dulu aja command window-nya, karena command window nanti ada di sini kalau seperti ini. Ini saya contohkan, ambil dari programnya sama ya cara penulisannya. Nah, di live script misalkan ini tampilannya terlalu kecil, misalkan kita bisa membesarkannya dengan menggunakan kontrol dan scrollnya di ini ya, digeser dengan cara menggeser memutar scroll pada mouse. Nah, seperti ini. Di sini misalkan ini kita ingin jadikan teks yang ini. Nah, ini tinggal
kita arahkan di sini, lalu kita klik ini ya, teks, atau dengan menggunakan Ctrl E. Nah, maka ini akan menjadi sebuah teks. Kalau di script biasa itu seperti komen fungsinya. Jadi kita bisa menggabungkan antara teks dan coding di satu lembar ini ya, di lembar yang sama. Nah, ini ketika saya run untuk model ini live scriptnya, jadi kita tanpa harus menyimpan dahulu, kita juga bisa langsung run ya. Nah, misalkan kita ingin munculkan hasil C, kita tinggal hilangkan tanda titik komanya. Nah, langsung hasilnya keluar di samping ini sebelah kanan. Lalu untuk letak di sini kan letaknya, hasilnya kan di sebelah kanan, kita bisa merubah posisinya dengan cara klik ini output inline. Nah, dia akan hasilnya nanti ditaruh di bawahnya. Nah, seperti ini. Untuk cara menyimpan sama caranya, tinggal kita klik save, lalu kita simpan. Nah, untuk aturan penyimpanan ini nama file di MATLAB, jadi kita tidak bisa menggunakan spasi ya pada nama filenya, spasi, atau misalkan kita ingin menaruh di awalnya itu angka, misalnya angka 1, 2, 3, nah itu juga tidak bisa. Jadi aturannya menggunakan huruf dan tanpa spasi. Nah, ini kita save. Nah, di sini untuk jenis live script itu ekstensinya .mlx seperti ini. Oke, sekian tutorial penjelasan mengenai pengenalan MATLAB. Semoga bermanfaat.